Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih Tuhan Yesus memberi kita kekuatan dan hikmat untuk melakukan berbagai tugas dan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 23 Desember 2022, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 48 ayat 10, dikatakan demikian. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan dapur kesengsaraan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Allah berfirman kepada kita bahwa sesungguhnya Allah telah memurnikan kita, namun bukan seperti perak yang dimurnikan dalam dapur api yang panas sekali, tetapi Allah telah menguji kita dalam dapur kesengsaraan. Seperti seorang anak kecil yang senantiasa mau hidup bebas dan ingin mengatur hidupnya sendiri, padahal tidak memiliki kemampuan. Demikianlah sifat kebiasaan umat manusia, termasuk dalam nas ini umatnya Israel. Hati mereka yang sudah dikuasai sifat yang ingin merdeka, mau mengatur hidupnya sendiri, padahal mereka tidak mempunyai apa-apa, membuat mata hati mereka dengan sengaja menolak anugerah Allah dan berpaling menyembah berhala. Kita tahu Allah yang kita kenal itu mengenal benar sifat umatnya Israel itu, namun ia tetap mengasihi mereka sehingga tidak melenyapkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memurnikan dalam dapur kesengsaraan, bukan supaya umatnya itu menderita sengsara. Sungguh Allah kita itu tidak kompromi dengan pelanggaran-pelanggaran umat itu sendiri yang telah menajiskan namanya. Allah memurnikan umatnya itu dalam dapur kesengsaraan agar umatnya itu mau sadar bahwa kasih dan kekudusan Allah itu bukan untuk dipermainkan. Artinya melalui ujian kesengsaraan inilah Allah akan kembali memurnikan kasih umatnya dan memberikan masa depan yang baru. Kerinduan kepada Allah serta pengharapan kepadanya mendorong kita untuk dapat mengetahui bahwa jiwa kita ini adalah milik Allah, dan karena itu jiwa kita adalah milik Allah. Dengan hati kita yang penuh penghayatan dan pengakuan yang kita ungkapkan menunjukkan bahwa kita haus, lapar, dan rindu akan pertolongan Tuhan. Penghayatan terhadap kasih setia Tuhan dan kerinduan yang dalam kepada Tuhan menunjukkan adanya kesadaran yang sangat dalam bahwa kebutuhan yang utama dan terutama dari setiap orang adalah pertolongan Tuhan yang dapat menopang hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesadaran seperti itulah yang harus kita miliki. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di hari-hari menjelang Natal ini beri kami kesadaran bahwa Allah sangat peduli dan mengasihi kami umat-Mu, dan Allah tidak ingin kami jatuh ke dalam dosa dan mengalami
kebinasaan. Untuk itu, Allah mengizinkan berbagai penderitaan atau kesengsaraan untuk dialami oleh umat manusia supaya berubah dan agar menyadari kasih dan kekudusan Allah, supaya mau mengalami hidup baru. Kesengsaraan bukan dengan tujuan supaya umatnya menderita. Allah tidak mau berkompromi dengan dosa, maka lewat dapur kesengsaraan kami dimurnikan supaya kami mengalami masa depan yang baru. Tuntun kami Tuhan untuk selalu menghayati kasih setia Tuhan, dan kami adalah milik Allah, dan karena milik Allah maka kami sepatutnya berjuang hidup berkenan kepada Allah, hidup benar dan hidup kudus, sebab Allah adalah kudus. Berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, anak-anak yang masih kecil, remaja, dewasa, para orang tua, hamba-hamba Tuhan. Buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah kiranya Tuhan topang, dan yang berduka kiranya Tuhan hibur. Kami rindu agar Tuhan menjamah setiap hati kami supaya kami dapat menyatakan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari, dan pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.